Alhamdulillahilladzi dhaminas sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bima yanfa'una. Segala puji hak Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi pada hari Ahad, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa bukan saja kita, tapi orang tua kita yang masih ada, yang sudah tidak ada juga, saudara-saudara kita, barangkali istri atau kalau ibu-ibu mah suami kita juga, selalu dimanapun mereka berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kalau tidak lupa 1 bulan terakhir, waktu bulan November, terlebih-lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Pak Ajat dan para DKM jamaah masjid juga, bahwa simkuring dalam kesempatan itu tidak bisa hadir pada waktunya sebagaimana yang sudah diagendakan. Kalau agenda sudah tetap, tapi biqudratillah saya sendiri tidak bisa hadir pada kesempatan itu, dan alhamdulillah walaupun tidak bisa hadir, badal pengganti insyaallah senantiasa bisa atau hadir pada kesempatan itu. Nah, dalam kesempatan ini kita mencoba mengangkat tema yang berkaitan dengan persiapan menjelang usia 40 tahun. Yang namanya kalimat antisipasi itu dilakukan bukan sesudahnya, tapi sebelumnya. Bagaimana model simkuring mah yang usianya sudah 6 anak, 6 cucu, usia sudah di atas 40 tahun. Apakah itu termasuk kepada kalimat iza balagho syuddahu wa balago arba'ina sana? Apakah kita yang sudah lintas dari 40 tahun masih diberlakukan dalam kesempatan ini terkait dengan persiapan menjelang usia 40 tahun? Para bapak ibu yang saya hormati, terkait dengan persiapan itu tadi juga adalah segala sesuatu hal yang harus benar-benar disiapkan atau dipersiapkan sebelum menempuh atau sebelum menjelang hal tersebut. Itu namanya persiapan. Kalau kita sudah menjelang usia di atas 40 tahun, berarti persiapan sebelumnya, sebelum kita menjelang usia tersebut, itu sudah benar-benar disiapkan. Agar lebih jelas, mari kita sebagaimana mestinya dalam kajian rutinitas, kita baca ayat dulu, kita tadarus dulu terkait dengan surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Mangga kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi-pagi yang cerah ini diawali kita melihat mata kita dengan kebesaran Allah atas firman-firman Allah. Walau kana ayatan, walaupun kita membaca hanya satu ayat, insya Allah apa yang kita baca akan menjadi amalan solihan yang akan kita bawa nanti, yang akan saya bawa, yang akan Bapak Ibu bawa kemana? Ke alam barzah, alam kubur. Sehingga alam barzah yang asalnya gelap, insya Allah dengan banyak tadarus Al-Quran, dengan banyak amal soleh kita, maka alam barzah akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda apabila seseorang melakukan kemaksiatan sepanjang hidupnya, tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun hordeng batur, insya Allah maka hidupnya jauh dari keberkahan, dan di alam barzahnya senantiasa Allah gelapkan, dan di sekelilingnya dihantui teh dibayangi oleh sesuatu yang sangat menakutkan, mulai dari kedatangan malaikat Zabaniyah, mulai kedatangan dari dua malaikat yang benar-benar sangat-sangat menakutkan, sampai-sampai binatang-binatang yang menjijikkan dan binatang-binatang yang ganas pun akan hadir selalu membayangi hidupnya selama di alam barzah, sebelum
datang ke alam mahsyar sebelum hadirnya yaumul qiyamah. Nauzubillahi min zalik. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah semuanya, yang sudah pada meninggal, semoga ada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang sama-sama mengharap ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat tersebut pada surat Al-Ahqaf itu ada kesamaan redaksi juga dengan surat An-Naml. Surat An-Naml surat ke-27 pada ayat ke-19 kalimatnya, redaksinya hampir sama. Yang membedakannya cuman redaksi di akhir. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15 kalimat akhirnya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anni minal muslimin. Di surat Al-Ahqaf mah ujung ayatnya menyatakan, mengikrarkan diri, mempasrahkan diri bahwa diri kami, bahwa diri kita benar-benar termasuk orang-orang yang berserah diri, al-muslimin. Artinya orang-orang yang berserah diri. Namanya orang yang berserah diri itu tidak ada perlawanan sedikit pun, tidak ada pertentangan sedikit pun. Seperti laksana berserah dirinya seorang istri kepada sang suaminya. Sekali lagi, laksana berserah dirinya seorang istri kepada sang suaminya, itu artinya berserah diri. Kenapa istri kita berserah diri kepada kita selaku suami? Bukan karena penghambaan, bukan karena penghambaan seorang istri terhadap suami adalah menghambakan diri kepada suaminya. Bukan, karena latar belakang masalahnya al-muslimunnya, al-musliminnya, al-muslimatnya. Latar belakangnya itu karena Allah yang memerintah kepada sang istri untuk senantiasa taat dan tunduk serta patuh pada apa yang diperintahkan suami, sepanjang perintah suami tidak bertolak belakang, tidak tojaiyah dengan perintah sang suami, dengan perintah Allah, mohon maaf. Jangankan taat tunduk patuh pada sang suami, pada orang tua pun sama. Apalagi pada orang tua. Ketika orang tua memerintahkan sesuatu hal yang positif, maka kewajiban kita selaku sang anak dari orang tua tersebut memiliki kewajiban untuk taat dan patuh atas perintah orang tua. Dalam hal apa? Dalam urusan kaitan dunia atau kaitan akhirat. Sepanjang perintah orang tua tersebut tidak bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan dunia mah, di satu sisi kadang orang tua ada hal yang berkaitan dengan perintah-perintah yang memang, mohon maaf, karena kapasitas orang tua tersebut misalkan bertolak belakang dengan hukum-hukum ajaran Islam, di satu sisi suka ada saja perintah-perintah atau kejadian-kejadian yang memang bertolak belakang dengan norma-norma agama. Di sisi lain, kita selaku anaknya ada kewajiban untuk yang disebut dengan falyakul khairon, untuk senantiasa melakukan
ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang baik kepada orang tua, untuk selalu berinteraksi yang baik kepada orang tua, meskipun mohon maaf di satu sisi orang tua kadang menyuruh atau melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan aturan norma-norma agama. Dalam urusan di dunia mah tetap fid dunya ma'rufa. Makanya ada kalimat dalam Al-Qur'an fid dunya ma'rufa. Dalam urusan dunia mah tetap, dalam urusan kehidupan mah, dalam hubungan interaksi kepada orang tua mah tetap baik. Contoh yang sederhana saja biar kita lebih paham sama-sama mengungkap tentang sejarah. Nabi Ibrahim saja sebelum jadi nabi, waktu itu masih kecil, falamma balagha, waktu sudah balik juga sudah bisa membedakan ciri balik itu. Nabi Ibrahim saja sebelum diutus jadi nabi pernah disuruh oleh ayahanda tercinta, ayahanda tercintanya yaitu Azar, untuk menjual patekong, untuk menjual Tuhan-Tuhan yang dianggapnya oleh Azar itu didagangkan ke masyarakat. Bahasa sekarang mungkin Nabi Ibrahim statusnya sebagai marketing, Azar itu sebagai produsen Tuhan-Tuhan. Pada kesempatan itu Nabi Ibrahim tidak menolak apa yang diperintahkan ayahnya. Nabi Ibrahim menerima, meskipun teknis tata cara marketingnya memang Nabi Ibrahim tidak sebagaimana mestinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang butuh dengan Tuhan yang tidak ada kemampuan? Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang membutuhkan Tuhan yang tidak bisa bergerak, Tuhan yang tidak bisa memberikan keberkahan, tidak bisa memberikan madorot? Jadi Nabi Ibrahim waktu itu tetap aja taat, tunduk dalam hal urusan dunianya. Tapi dalam hal urusan akidahnya tetap Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mentaati dan tidak tunduk atas perintah ayahandanya, atas perintah orang tuanya. Nah, dalam hal ini ada hal penting yang dalam surat Al-Ahqaf yang perlu kita benar-benar menjadikan sebuah tafakkur pada ayat. Di antaranya yang pertama, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Yang pertama, kewajiban kita, karena status kita adalah semuanya anak dari orang tua masing-masing, maka bukan saja menjelang 40 tahun, bahkan kita sudah benar-benar lintas dari 40 tahun pun kita statusnya tetap anak dari orang tua kita. Nah, akan terasa apalagi kalau kita sudah memang lintas dari 40, kita sudah memiliki anak banyak, sudah memiliki cucu banyak. Akan terasa apa yang menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala terkait hal yang pertama, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Bagaimana sikap anak apabila berbuat baik kepada orang tuanya? Meskipun orang tua tidak mengharap pemberian lebih dari anak, meskipun orang tua tidak berharap pemberian yang bahasa Sunda mah bro-broan, tidak mengharapkan seperti itu, tapi dalam benak, mata, dan perasaan orang tua itu cukup bisa bertemu saja, cukup bisa menatap sang anak tercinta,
dalam keadaan sehatnya ataupun dalam keadaan sakit, kalau ditakdirkan qadarullah memang posisinya kondisi sakit. Orang tua itu dengan cara tersebut, dengan cara berinteraksi langsung saja, Masya Allah akan menjadikan sebuah kepuasan batin, akan menjadikan sebuah kepuasan tersendiri. Dan itu akan kita rasakan apabila kita statusnya benar-benar sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita. Nah itu teh harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum menjelang 40 tahun. Apalagi seperti khotib, seperti simkuring yang benar-benar sudah jauh meninggalkan titik fokus dari 40 tahun. Mohon maaf, makanya dalam Islam itu Pak, bukan saja angka 7, bukan saja angka 7 yang menjadikan sebuah, bukan angka sakral ya, ataupun bahasa Chinese mah bukan angka hoki gitu. Tapi angka yang betul-betul mengandung nilai-nilai yang unik. Di antara angka seperti angka 7, Allah menciptakan 7 lapisan langit, Allah menciptakan 7 lapisan bumi. Nah gitu. Orang yang pusing bahkan 7 keliling gitu. Kalau simkuring sebentar lagi akan masuk kepada fase aki-aki 7 mulut. Simkuring kan sebentar lagi akan masuk kepada aki-aki 7 mulut. Nah, maka Al-Quran memberikan sebuah garis yang akan membedakan, akan dipandang usia dari 40 tahun. Para nabi saja Pak, ini fakta sejarah, para nabi saja itu banyak yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada usia 40 tahun. Jangankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal betul-betul itu diutus oleh Allah pada usia 40 tahun, Nabi Musa diutus Allah pada usia 40 tahun. Sampai Allah memanggil Nabi Musa ke Gunung Sinai. Bahasa Al-Quran itu Tur Sina gitu. Bahasa kita itu Tur Sina. Padahal Tur artinya gunung gitu. Allah memanggil ke Gunung Sinai untuk menerima apa? Menerima 10 firman Allah, 10 firman Tuhan. Itu selama 40 malam. Itu Nabi Musa. Nabi Musa pun itu pada usia 40 tahun. Nah bagi kita, Allah akan memberikan sebuah penilaian dan Allah menentukan stabilitas, kepastian apakah prinsipnya itu akan stabil ataupun labil. Manusia ditentukan pada usia 40 tahun. Kalau usia 40 tahun sudah tidak mencintai majelis taklim, tidak cinta terhadap sholat berjamaah, tidak cinta terhadap silaturahim, maka rentan sekali lewat dari 40 tahun itu akan seperti itu. Lebih betah keneh di pinggir jalan atau di jalan pertigaan, walaupun dalam keadaan berdiri, kepanasan, hujanan, daripada berlindung di masjid pada waktu dan kesempatan-kesempatan yang telah ditentukan. Waktu dan kesempatan yang ditentukan teh duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh juga kalau ada kajian seperti ahad ini. Jumat, kalau Jumat pasti tiap hari Jumat pelaksanaan ibadah Jumat. Jadi lebih betah keneh di luar masjid,
daripada berlindung di masjid yang tidak kepanasan, tidak kehujanan, waktunya juga benar-benar sudah ditentukan dengan kegiatan dan programnya masing-masing. Kalau waktu sholat dengan dasar waktunya, kan al mauquta, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi tidak bisa sembarang sholat gitu, kecuali bagi orang yang ketiduran. Bagi orang yang ketiduran silahkan sholatnya pada saat bangun tidur. Maka sholat sambil tidur tidak sah. Jadi kalau ada ayat menerangkan qu'udan wa ala janbin. Jadi wa ala janbin itu bukan sambil tidur sholatnya, tapi sambil berbaring. Sambil berbaring itu dalam posisi misalnya saya sakit, lalu saya dalam keadaan sakit, terlentang, dalam keadaan berbaring, bukan dimaknai sambil tidur, karena sholat sambil tidur tidak sah. Kan 3 yang tidak sah itu, yang diangkat rufi'al qalam ang salasin, sabda Nabi. Yang pertama anin majnun, orang yang gila, hilang akal. Kedua anis sobi, orang anak kecil, hingga hatta ya belugho, sampai balik. Yang ketiga yaitu anin naum, orang yang sedang tidur, orang yang sedang ketiduran atau tertidur. Itu kalau tidak ada yang membangunkan pada kewajiban sholat tersebut, belum sholat duhur, bangun-bangun jam 4 sore, jam 16, maka sholat duhurnya dilakukan pada waktu jam 16. Jangan ada kata menganggap udah kelewat, tidak sholat. Tidak ada waktu sholat yang terlewatkan. Makanya Allah memerintahkan sholat dalam keadaan apapun dan dimanapun. Wahyunya juga diberikan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril seperti wahyu-wahyu perintah-perintah yang lain. Maka karena sholat betul-betul ibadah syakral yang mengandung kekuatan yang prinsipil, makanya tidak melalui perantara gitu. Perintah zakat, perintah haji, umroh, perintah yang lainnya itu melalui ayat-ayat yang perantara. Kalau sholat itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril atau Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Para bapak, ikhwatu iman, para ibu rahimakumullah. Yang pertama yaitu kewajiban kita dan kewajiban sang anak, bukan kewajiban kita saja. Kalau kewajiban kita adalah kewajiban status sebagai anak, dan kalau kita statusnya sebagai orang tua, kita akan merasakan, kita akan merasa bangga, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa lapang dada dan betul-betul senang. Meskipun di balik kita tidak memiliki makanan, tidak memiliki banyak pakaian, tidak memiliki banyak harta, tapi kita selaku orang tua akan terasa senang, akan terasa nyaman apabila melihat anak kita dalam keadaan selamat. Apalagi 1 minggu sudah tidak ketemu dengan putra, dengan cucu, ada rasa kangen. Itulah orang tua. Jadi orang tua itu memang kalau sudah lintas dari usia 40 tahun sudah siap-siap untuk menghadapi segala kenyataan yang terjadi. Kalau tadi karakternya ditentukan dari 40 tahun, betah di masjid tidak betah di masjid tergantung kepada posisi 40 tahun. Kalau sudah aki-aki, kalau sudah tua keladi, misalkan sudah tidak betah di masjid, masya Allah, tinggal nunggu nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berharap
mudah-mudahan kita termasuk di samping kita mencintai masjid, mencintai segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan tergolong kepada orang-orang yang selalu husnul khotimah. Husnul khotimah itu ending di akhirnya gitu. Meskipun dari awalnya itu baik gitu, sampai akhirnya juga baik, itu adalah termasuk kepada husnul khotimah. Dan kita berlindung dari Allah, kepada Allah. Dari apa? Dari su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu baik dari awalnya buruk sampai meninggalnya buruk dalam keadaan maksiat. Baik dari awalnya pernah berbuat baik, kok endingnya ternyata berbuat buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu akan terasa oleh kita Pak apabila sudah mencapai 40 tahun. Dan kewajiban kita sebagai anak harus bagaimana berbakti kepada orang tua. Dan selanjutnya Al-Quran pun menerangkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Wabil khusus untuk ibu-ibu, mohon maaf, jangan terlalu galau apabila, mohon maaf, jangan kita atunya, apabila ibu-ibu, bapak-bapak masih memiliki putra yang usianya 2,5 tahun belum pasah asiknya. Jadi jangan galau, jangan kaget gitu. Karena apa? Al-Quran pun membatasi wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Apabila sudah 2,5 tahun baru ibu-ibu memprogramkan, itu batas akhir. Batas akhir asli dari ibunya itu adalah 2,5 tahun. Jadi ada dua, satu di ayat yang lain diterangkan selama 2 tahun. Ar-radha'ah 2 tahun. Di ayat ini diterangkan adalah 2,5 tahun. Salasuna syahron, 30 bulan tekan 2,5 tahun. Jadi kalau kita masih kena punya anak, kalau bapak-bapak masih kena punya anak yang kecil, baru 2 tahun belum pasah menyusunya gitu misalnya. Bapak-bapak jangan galau, tenang saja Pak gitu. Karena batas Al-Quran adalah 2,5 tahun. Apalagi menjadikan sebuah saingan untuk bapak-bapak, jangan. Nah itu diantaranya. Jadi satu tadi kewajiban untuk wabil walidaini ihsana dalam urusan apapun, dalam urusan dunia sekalipun kepada orang tua, itu kewajiban anak. Dan orang tua akan merasakan seperti kita yang sudah tua akan merasakan. Karena apa? Karena bagaimanapun yang terjadi dari sebelum usia 40 tahun itu adalah buah dari pendidikan, buah dari ajaran-ajaran, buah dari didikan-didikan kita di waktu masa lalu. Pada siapa? Pada anak-anak kita. Yang kedua, batas untuk memberikan ASI kepada anak itu batas maksimal 2,5 tahun. Nah selanjutnya, kemudian batas kematangan seseorang itu adalah iza balago asyuddahu wa balago arba'ina sanah. Batas kematangan seseorang 40 tahun. Janten lamun teu acan 40 tahun mah tong hoyong janten calon RT. Teu acan 40 tahun tong hoyong janten calon RW. Teu acan 40 tahun tong hoyong janten calon bupati. Tos saduy kadinya. Bilih kapapanjangan. Surpa ajat ge atos tong diteraskeun gitu. Gitu Pak. Karena apa? Karena Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam, benar-benar menjadi nas hukum bagi kita, itu sudah memberikan batasan stabilitas cara berpikir orang, istiqomahnya sikap seseorang, kemudian kebijakan yang akan
menjadi sebuah universal itu pada minimal usia 40 tahun. Karena Allah pun mengangkat para nabi itu hampir banyak pada usia 40 tahun. Baru juga usia 30 tahun, 35 sudah ingin menjadi seorang pemimpin. Kalau di rumah tangga boleh, Pak. Putra kita sudah 25 tahun, jangan terlalu galau lah. Kalau sudah sudah tahu jodohnya misalkan, sudah tahu kembang-kembang calon jodohnya, yuk kita nikahkan. Nah gitu. Kadang di satu sisi perempuan juga ada yang sudah usia 25 tahun. Orang tua teh galau, enggak perlu. Karena apa? Karena yang namanya pernikahan, melahirkan, pernikahan dan kematian kita pun itu sudah ada titik, sudah ada ketentuan, sudah ada ajalnya. Ajal itu batasnya. Kalau ajalnya saya pada hari ini sudah tidak bisa dipundurkan lagi. Kalau ajalnya bapak-bapak untuk melakukan pernikahan yang kedua itu sudah tidak bisa dibendung, Pak. Gitu. Itu mau dan tidak bisa dimau-mau, tidak bisa ditolak-tolak, Pak. Gitu. Karena apa? Karena itu adalah ajal. Ajal, batas ketentuan Allah, waktu yang ditentukan Allah. Termasuk pernikahan putra putri kita itu juga bukan sesuatu yang harus dipikirkan yang sangat sampai menimbulkan stres, jangan, Pak. Kalau sudah ada jodohnya nanti pada saatnya juga. Tapi kita tetap harus berpikir yang matang, kita juga harus merencanakan. Karena perencanaan tersebut itu semoga akan menjadi biqudratillah, menjadi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pada ayat ini minimal di usia kita yang sudah lewat ataupun minimal pada usia 40 tahun kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Minimal kita banyak berdoa. Doanya yang tadi, Pak. Bapak-bapak sudah sering kali berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni wa aslih li fi dzurriyyati wa anni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu redaksi yang pertama. Atau redaksi yang kedua boleh pada kalimat akhirnya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Di redaksi yang kedua ini kita berharap kepada Allah semoga kita dikumpulkan bersama keluarga, bersama orang-orang yang sholih. Kita dikumpulkan bersama keluarga lagi, bersama anak cucu kita, bersama suami kita, bersama istri kita tercinta, di mana? Di tempat rahmatnya Allah, di tempat jannahnya Allah, dan disatukan dengan orang-orang yang sholih. Kemudian pada riwayat Imam At-Tirmidzi, mohon maaf ada yang kelewat, di surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat ke-160. Surat ke-6 ayat 160 yang menjadi sebuah barometer dan sebuah keteguhan, ketenangan bagi kita. Firman Allah, man jaa bil hasanati, barang siapa di antara kita yang melakukan amal soleh, man jaa bil hasanati, barang siapa di antara kita yang lakukan amal solih. Apa amal solih teh? Amal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Amal solih itu bukan amal yang baik, karena yang baik ukuran manusia itu belum tentu baik atau belum tentu diperintah menurut Allah dan Rasulnya. Jadi yang namanya amal solih itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang sesuai dengan perintah Allah ataupun perintah Rasulnya. Falahu asyru amsalihah. Ingat bahwa Allah melipat gandakan
Dalam hal ini betul-betul Allah merentenirkan apa? Pahala bagi kita. Itu artinya kemurahan yang diberikan Allah. Kemurahan Rahman Rahimnya Allah, sampai-sampai kita saja membuang sampah dari jalanan, dari gang, menyingkirkan duri dari gang, dari jalanan, sesuatu yang berbahaya, baik paku atau apa saja, Allah melipat gandakan pahala dari perbuatan tersebut, sampai-sampai gambaran yang bisa ditangkap oleh manusia adalah 10 kali lipat. Itu kebaikan umum 10 kali lipat. Belum kebaikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah kebaikannya berapa derajat Pak? 27. Sudah, jangan kita bahas terlalu panjang. Itu oke lah membaca Fatihah, jangan dulu gitu. Dan yang namanya sholat mah pastilah gitu. Masa begitu sholat Allahu Akbar, masa ngelamun? Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu sholat ngelamun gitu. Dan kita tidak akan pernah sholat itu sambil ngelamun, atau tapi ngelamun sambil sholat. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk khusyuk. Khusyuk itu hadiril qalbi. Artinya mengembalikan. Kalaupun ada godaan, yuwaswisu fi sudurin nas, ada godaan tentang kegiatan kehidupan, dalam sholat terlintas. Ada sesuatu yang hilang, dalam sholat terlintas. Itu artinya bukan ngalamun, tapi kita kembalikan bahwa kita sedang berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Nah, itu hadiril qalbi. Artinya kita mengembalikan hati kita untuk senantiasa bermunazat, untuk senantiasa sadar bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Bukan tidak mendengar sesuatu apapun, bukan tidak melihat sesuatu apapun. Nabi itu di satu sisi sholatnya itu sambil membawa pedang, sambil sebagian ruku, sebagian berdiri. Itu aneka cara atau kaifiat yang Nabi ajarkan dalam pelaksanaan sholat. Artinya sholat itu bukan di luar sadar, tapi di dalam alam sadar. Itu bukan di luar sadar. Nah, itu dalam pelaksanaan sholat. Sholat sambil menghalangi orang yang lewat di depan kita. Di depan kita misalkan ada anak yang bolak-balik gitu, maklum anak, boleh kita dihadang. Apalagi kalau orang tua. Yang jangan itu membuat sebuah sebuah kedoliman gitu. Anak lewat dijegal ku sampean. Nah, itu yang tidak boleh teh gitu. Bedalah kalau beda dengan di Mekah, kalau posisi kita itu beda dengan di Madinah. Kalau di Mekah dan di Madinah itu tiap satu saf itu selalu ada lorong-lorong, ya Pak ya, selalu ada lorong-lorong untuk lewat. Yang penting kita tidak lewat ke tempat sujud. Kalau lewat di depan yang sholat sah-sah saja, tidak menjadikan sebuah dosa. Yang harus menunggu sampai walaupun 40 tahun dalam hadis tersebut, walaupun harus menunggu 40 tahun, tidak dilarang atau haram lewat pada orang yang sedang sholat itu apabila menginjak tempat sujud. Batas tempat sujud itu kalau kita itu barometernya adalah sajadah gitu. Termasuk ini karpet-karpet produk Indonesia itu memang barometernya barometer fisik Indonesia gitu. Udah lucu atau fisik Indonesia mah. Mohon maaf, simkuring dalam usia segini sebentar lagi kalau sudah aki-aki pasti sudah nini-nini pasti di Indonesia mah akan terjadi kebongkokan. Tahu nggak Pak latar belakang? Kenapa? Bukan karena bukan karena pergeseran tulang punggung, karena kultur, karena kebiasaan yang jelek bangsa Indonesia itu dari sejak muda-muda, sejak anak-anak sudah dibangun kebiasaan yang buruk. Tapi tidak semua masyarakat seperti itu. Apa kebiasaan buruk? Apa kultur yang buruk? Ba'da sholat subuh morongkol di lebet sarung. Nah, itu Pak yang menjadi penyebabnya. Kalau pada sholat subuh kan seharusnya Rasul mengajarkan, Rasul mendidik
minimal 1 ayat bertadarus dilarang. Bahkan masuknya kalau para ulama mengklasifikasikan masuk kepada hukum makruhah, sesuatu yang tidak dicintai, sesuatu yang kurang disenangi, makruh. Ba'da sholat subuh tidur di dalam sarung morongkol gitu. Matang keteh lamun simkuring geus kolot teh pasti bongkok gitu. Ibu-ibu kalau sudah tua teh, istri simkuring sudah tua teh pasti bongkok. Kebiasaan kultur bangsa Indonesia tos salat subuh ngarengkol, sanes ngalempengkeun badan di masjid, ngalempengkeun sampean di masjid, itu bagus. Gitu sambil apa? Sambil tadarus. Ieu mah ngaden ngarengkol di masjid. Nah gitu Pak. Dan selanjutnya Allah memberikan pahala minimal. Itu pahala minimal secara hukum umum 10. 10-nya itu bukan bilangan matematik. Pahala 10 itu seperti kita menafsirkan atau kita memahami, kita bersolat berjamaah saja 27 derajat. 27 derajat itu bukan 20 ditambah 7. Itu mah hanya sebatas teori matematik saja. Tapi 27 derajat itu sesuatu yang harus yang akan mampu ditangkap oleh nalar manusia, itu namanya 27. Kemudian belum lagi kalau berkaitan dengan masalah infak. Bapak-bapak berinfak untuk apa? Untuk saudara kita yang berada di Palestina, dan itu jalurnya melalui jalur yang resmi, dan hal itu Allah memberikan balasan dari infak sodakoh bapak-bapak ibu-ibu berapa? Sampai 700 kali lipat. Bagaikan kita menanam 1 biji padi lalu tumbuh cabang-cabang ranggeyan-ranggeyan sampai jumlah biji padi tersebut itu 700. Dan 700 itu sesuatu yang bisa ditangkap oleh nalar manusia. Artinya betul-betul sangat murah. Dari apa? Dari karunia Allah, dari pahala yang diberikan Allah. Beda. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Beda, Pak. Kalau seseorang melakukan maksiat, Allah tidak melipat gandakan. Sekali lagi, kalau seseorang melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan, melakukan dosa, Allah tidak melipat gandakan balasannya. Dosanya nilainya 10, balas 10. Dosanya nilainya 20, dibalas oleh Allah itu 20. Jadi bab dosa mah sesuai dengan kapasitas dosanya. Tapi kalau bab kebaikan, bab amal solih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membalasnya sampai berlipat ganda. Makna berlipat ganda itu tidak ada ketentuan, bisa 10, bisa 27, bisa 40, bisa 700. Nah, itu barangkali yang selanjutnya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan sanadnya dari Abdurrahman bin Abu Bakrah. Beliau menerima dari bapaknya, ada seorang rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya, qala. Seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair?" Ya Rasul, yang disebut dengan orang yang baik itu, manusia yang baik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, "Man tola umuruhu," barang siapa yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalnya senantiasa menanam amal-amal soleh. Karena amal itu kan dua-duanya akan dibawa oleh kita. Satu, amal solih, amal yang baik di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Yang kedua, amal tolih, amal solih, amal yang baik. Amal tolih adalah amal yang buruk. Tah dua-duanya teh ketika saya meninggal, ketika kita meninggal, maka semua akan ikut.
baik amal solih ataupun amal tolih ataupun amal buruk, itu akan ikut. Ai kahoyong teh nya kitu amal tolih mencicing di dunia gitu. Nu kacan aku kita teh amal solih. Tah itu artinya kita harus punya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui waktu-waktu sholat, setelah sholat sunat, kapanpun dimanapun kita selalu beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Karena kita tidak tahu di mana tempat kita meninggal dan di mana tempat kita dikuburkan. Meskipun kita sudah mempersiapkan, abdi mah hoyong dikuburkan di anu belum tentu bisa tepat rencana tersebut, bisa juga tidak tepat. Karena Allah sudah menentukan seseorang baik ajalnya ataupun tempat kematiannya. Kemudian pada hadis Imam Al-Bukhari ini juga menjadikan sebuah acuan bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dalam kesempatan itu mungkin termasuk kepada perbuatan-perbuatan yang kurang tepat, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ya ta'aqabu fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Silih berganti dua malaikat, bukan dua malaikat lagi, para malaikat yang bertugas di bumi kepada kita itu bil lail wa malaikatun bin nahar, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari ataupun malaikat yang bertugas pada pagi hari atau siang hari. Selanjutnya wa yajtami'una fi sholatil asri, mereka itu saling berjumpa pada siang hari di waktu sholat asar, wa sholatil fajri, dan mereka juga akan berjumpa pada waktu sholat subuh. Summa ya'rujul ladzina batu fikum, selanjutnya ketika para malaikat itu berjumpa dengan Allah, setelah menjumpai kita di bumi, lalu mereka berjumpa dengan Allah, bahasa kita mah melakukan monitoring malaikat itu kepada manusia, kepada kita. Lalu dari hasil monitoring tersebut itu para malaikat memberikan laporan kepada Allah. Allah bertanya, fayas'aluhum, para malaikat ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim, padahal tanpa bertanya pun kepada malaikat, Allah itu a'lamu bihim, sangat-sangat mengetahui tentang apa yang terjadi di bumi. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana situasi dan kondisi ketika engkau tinggalkan wahai malaikat hamba-hambaku. Pasti malaikat akan memberikan laporan fakta sesuai dengan kondisi apa adanya. Fayaquluna, ketika malaikat melaporkan tentang jamaah Masjid Al-Amanah, maka malaikat menyebutkan taraknahum wahum yusallun, ya Allah, waktu aku tinggalkan di waktu sholat subuh, wahum yusallun, jamaah Masjid Al-Amanah komplek Rancamannya Regensi, wahum yusallun, mereka sedang pada sholat. Malahan ada tambahan lagi, ya Allah, selesai sholat itu mereka itu punya program jihad berkah, ngaji ahad. Berkahnya apa Pak? Sambil sarapan. Kan kita orang Sunda mempan gitu banyak. Jumat berkah. Kenapa disebut Jumat berkah? Karena selesai Jumat mendapat makanan. Jadi berkah-berkah teh selalu orang Sunda mah diidentikan kepada makanan. Gitu. Padahal dari dulu sampai sekarang tanpa makanan, tanpa sarapan,
tanpa harus ngopi dulu, itu tetap yang namanya Jumat itu selalu berkah. Subuh itu selalu berkah. Tapi gak apa-apa, dah itu cuma metode ya Pak. Cuman metode gitu. Metode menyalurkan bantuan-bantuan sedekah Bapak Ibu, baik melalui hartanya, tenaganya gitu. Daripada dipakai kepada maksiat, dipakai untuk memfasilitasi orang-orang yang melakukan maksiat, gitu. Mendingan dipakai jalan sabilillah. Selanjutnya wa atainahum wa hum yusallun. Lalu malaikat yang melakukan pergantian pergiliran, yang sip waktu asar juga ditanya. Wa atainahum ketika datang malaikat tersebut, waktu datang, waktu pulang, kami tinggalkan jamaah Masjid Al-Amanah wa hum yusallun. Karena sholat asar ge tara hararese Gusti, sahur malaikat. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini yang dijadikan barometernya sholat subuh dan sholat asar? Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ada yang dinamakan dengan sholat wusto. Sholat wusto itu maksudnya adalah sholat asar yang memang betul-betul waktunya sangat mepet. Kalau dikaitkan dengan waktu pekerjaan kermejenan numpuk, karena sebentar lagi akan pulang, mana harus mempersiapkan pekerjaan, jabaning belum sholat asar, akan terjadi kelabilan. Jadi waktu asar itu waktu yang sangat singkat. Kalau memilih jalan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka waktu asar akan keburu habis. Kalau memilih waktu sholat asar, itu yang akan menyelamatkan. Yang kedua, waktu subuh. Waktu subuh juga sama. Apalagi orang Sunda kayak tadi, bangsa Indonesia kebanyakan. Selesai sholat subuh, mendingan kalau selesai sholat subuh ngarengkol. Gitu. Ini mete sholat subuh acan, tapi ngarengkol di pos ronda. Gitu sambil disarung. Jadi geus kolot nate bongkok. Nah, itu barangkali Bapak yang menjadi motivasi kita, baik kita belum barangkali yang muda-muda belum 40 tahun, kita sudah lewat 40 tahun, tetap itu oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar dijadikan sebuah acuan, termasuk amalan kita yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Lalu kemaksiatan yang pernah kita lakukan, kita pernah selama hidup tergelincir, jangan khawatir, dengan istighfarnya kita, dengan tobatnya kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Itu saja barangkali pertemuan dalam kajian persiapan menjelang usia 40 tahun. Mudah-mudahan tidak menjadikan sebuah kepuasan bagi kita, agar senantiasa kita menggali, mengkaji, dan selalu menuntut ilmu yang menjadikan sebuah kewajiban bagi kita dan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah tanpa ilmu akan tertolak. Sekali lagi, ibadah tanpa ilmu akan tertolak. Untuk ini kita terus kembangkan, kita terus suburkan Majelis Taklim Al-Amanah yang kita cintai, yang kita banggakan. Semoga Allah senantiasa memberkahi, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Sesuatu yang salah itu dari hawa nafsu ataupun dari kebodohan simkuring, dan sesuatu yang dicantumkan baik dari ayat-ayat Allah ataupun al-hadis, itu adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.